Puji Tuhan, malam hari ini waktu yang diberikan untuk saya untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dari pagi saya lihat buka HP untuk lihat itu yang di pokok doa, tapi ternyata jadwalnya itu belum ada. Lalu menjelang sore Kakak Nali ada telepon kasih tahu, lalu memang itu sudah ada, tapi beta punya data itu beta kasih mati. Jadi setelah beta lihat HP, nada panggil, langsung roh kasih ingat bahwa coba aktifkan data, lalu coba lihat itu ada WA masuk. Lalu saya mulai aktifkan data, lalu lihat itu HP, ternyata dari Kakak Nali punya nomor WA untuk masuk. Lalu kita lihat begini, ternyata malam hari ini kami dari Namrole punya pelayanan. Jadi langsung beta lihat jadwalnya, langsung beta katakan, Tuhan, mengapa siang besok atau lusa kah? Lalu mesti sebentar ini. Tapi roh kasih ingat beta bahwa buka cari firman Tuhan sudah cari belajar. Lalu beta langsung bangun, langsung beta buka firman Tuhan, lalu beta minta dari Tuhan, Tuhan beta mau bawa firman Tuhan, tapi nanti beta mau bawa di bagian yang mana. Kita belajar, Tuhan taruh beta malam hari ini untuk katong semua untuk belajar bersama-sama lewat firman Tuhan yang beta bawakan malam hari ini. Itu malam hari ini sesuai dengan tema bulan April, yaitu melepaskan kedagingan. Beta percaya bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini hamba-hamba Tuhan yang lain sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang melepaskan kedagingan. Malam hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu yang firman Tuhan yang terambil dari perjanjian baru, yaitu pertama Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Pertama Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan sini bahwa tunggu sebentar ya. Pertama Yohanes 3 ayat 15 sampai 17 mengatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang terakhir, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang beta malam hari ini sudah bacakan untuk kita semua malam hari ini. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita mengasihi dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging dan keinginan mata. Firman Tuhan. Jadi kita malam hari ini yang mengikuti saat teduh
saudara semua, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita harus melepaskan kedagingan. Berarti firman Tuhan tadi katakan bahwa jangan kita harus mengasihi dunia ini, karena yang ada di dunia ini adalah keinginan daging dan keinginan mata. Keinginan daging itu banyak yang kita sudah dengar, itu yang di kitab Galatia itu ayat yang ke-19 sampai itu tentang perbuatan daging. Itu tentang marah, serakah, sombong, penyembah berhala dan lain-lain dan sebagainya. Lalu keinginan mata di sini itu malam hari ini Tuhan ajar kita semua malam hari ini supaya keinginan mata ini harus katong harus belajar untuk dipimpin oleh Roh Tuhan ketika kita di mana saja berada, karena mata ini ketika melihat sesuatu itu, karena dari mata lihat sesuatu maka mulai timbul dari katong punya pikiran, katong punya hati. Jadi firman Tuhan ajar supaya katong harus lepaskan namanya keinginan mata itu, karena ketika kita punya mata selalu melihat sesuatu yang orang lain pakai atau melihat orang lain yang punya, berarti kita punya mata ini lihat, maka keinginan daging itu mulai timbul. Harus beta punya ada juga, harus beta mesti ada juga. Jadi karena keinginan mata akhirnya mulai mau untuk berusaha punya ada, padahal firman Tuhan katakan bahwa jangan katong harus bersaing dengan orang lain, jangan saing dengan orang lain, karena katong harus belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan ketika kita semua malam hari ini kalau namanya mengalami perubahan hidup lewat firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan setiap malam atau di mana saja kita mendengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk hidup untuk berubah. Malam hari ini firman Tuhan ajar katong harus melepaskan namanya keinginan daging dan keinginan mata. Karena apa yang firman Tuhan katakan bahwa apa yang katong inginkan dalam dunia ini, artinya katong mengasihi dunia mungkin lebih daripada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi ayat yang pertama itu, firman Tuhan katakan bahwa kasih Bapa itu tidak ada di dalam diri orang. Orang yang mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Karena apa yang ada di dalam dunia ini cuma sementara. Walaupun itu kekayaan, mungkin hal-hal yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, itu namanya itu kedagingan. Bagaimana kita harus melepaskan namanya kedagingan atau keinginan mata. Itu kita hanya minta Roh Tuhan, Roh Allah itu yang memimpin katong. Karena Hanali sudah sampaikan bahwa keinginan roh itu dia berlawanan dengan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi katong malam hari ini katong percaya bahwa setiap malam katong mendengarkan firman Tuhan, untuk katong harus belajar untuk melepaskan kedagingan yang ada dalam diri kita. Karena kedagingan atau hal-hal yang namanya duniawi itu
tidak membawa katong untuk masuk di dalam kerajaan Allah, karena katong melakukan hal-hal yang duniawi. Contoh, mungkin katong marah-marah, katong iri hati kepada orang lain, katong sombong, katong menyembah berhala, itu tidak akan membawa katong untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi firman Tuhan ajar katong harus belajar untuk melepaskan katong punya kedagingan. Ketika katong melepaskan katong punya kedagingan, kita yakin dan percaya bahwa katong akan mengalami perubahan demi perubahan. Karena kuasa Roh Kudus itu yang sudah memimpin katong untuk mengalami perubahan demi perubahan. Artinya setiap hari harus katong bertobat untuk katong punya hidup hari-hari, dari pagi sampai malam. Mungkin dari keluarga, dari anak-anak yang selalu menyakiti, atau dari suami, sehingga membuat kita malam hari ini bisa marah, tapi mari katong belajar supaya katong harus lepaskan kedagingan yang ada dalam diri katong. Firman Tuhan malam hari ini juga katakan bahwa yang ayat yang kita kembali lagi kepada ayat yang pertama, yaitu jangan kamu mengasihi dunia. Jadi firman Tuhan ajar kita malam hari ini supaya jangan kita mengasihi dunia. Bukan Tuhan ajar supaya katong harus mengasihi dunia, tapi Tuhan Yesus ajar supaya jangan kita mengasihi dunia, tetapi katong harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati. Karena yang ada di dunia ini cuma hanya sementara. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kita, kita percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan juga katakan Yohanes 14 ayat 15 yang katakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, saya minta satu saudara, mungkin kakak email, untuk membacakan firman Tuhan ini, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan katakan bahwa katong harus mengasihi Tuhan, bukan katong mengasihi dunia. Kalau katong mengasihi dunia, katong percaya bahwa hidup kekal itu menjadi bagian katong. Katong mengasihi Tuhan, katong melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, berarti keselamatan itu sudah menjadi bagian katong. Firman Tuhan ajar katong malam hari ini supaya katong harus melepaskan kedagingan. Lalu katong belajar lagi, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Sekali lagi minta kakak Imbel untuk membacakannya. Firman Tuhan Roma 12 ayat yang pertama ayat yang pertama sampai yang kedua. Roma pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita sudah melepaskan seluruh kedagingan kita, apa yang keinginan daging yang ada dalam diri kita, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita malam hari ini. Jadi kita untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita itu bukan persembahkan cuma setengah-setengah atau sebagian saja. Tapi firman Tuhan katakan bahwa harus mempersembahkan seluruh, berarti seluruh kehidupan kita malam hari ini kita harus persembahkan buat Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa harus menjadi serupa jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan malam hari ini kita belajar bahwa ketika kita melepaskan kedagingan yang ada dalam diri kita, maka Roh Allah itu sudah hadir di dalam diri kita. Karena Roh Allah itu semungkin hadir dalam diri kita kalau kita masih hidup di dalam keduniawian. Kedagingan itu masih ada dalam hidup kita. Tapi kalau ketika Roh Allah sudah hadir dalam hidup kita, sudah pimpin seluruh langkah hidup kita, seluruh hidup kita malam hari ini, kita percaya bahwa malam hari ini kita semua sudah kita belajar untuk melepaskan namanya keinginan daging dalam hidup kita. Karena firman Tuhan dikatakan di Roma 12 itu ya, katakan bahwa kita semboleh ikut apa yang ada dalam dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Berarti seluruh langkah hidup kita itu tidak boleh ikut yang ada di dalam dunia ini. Karena yang ada di dalam dunia ini cuma sementara. Tapi kalau kita ikut Tuhan, perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita percaya bahwa kita juga mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita sementara melakukan apa yang Tuhan mau, kita percaya Tuhan juga memperhitungkan apa yang kita lakukan malam hari ini. Firman Tuhan ajar kita malam hari ini supaya jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi katong harus berubah. Ketika Roh Tuhan pimpin katong bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang kehendak bukan kehendak Tuhan. Dan ketika Roh Tuhan pimpin katong seng akan melakukan namanya kedagingan dalam hidup kita. Kalau mungkin satu hari kalau ada di dalam roh marah-marah, ketika Roh Tuhan sudah pimpin katong, Roh Tuhan sudah hadir dalam hidup katong, dan Roh itu yang mengingatkan katong, kata, semboleh marah, semboleh bikin, semboleh buat ini, semboleh buat ini. Itulah itu orang-orang yang selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau katong punya hidup, kalau masih ada kedagingan, Roh Tuhan yang bisa hadir dalam hidup katong. Karena kalau firman Tuhan beta sulupam, itu firman Tuhan bilang bahwa tubuh itu adalah bait Allah, dan di dalam bait Allah itu ada Roh Allah. Beta lupa ayat ini, tapi beta masih ingat firman Tuhan malam hari ini. Jadi seluruh kehidupan katong itu bait Allah. Berarti bait Allah itu katong bisa dikotori dengan hal-hal duniawi. Namanya keinginan mata, keinginan daging, itu yang boleh ada di dalam diri katong.
Ketika katong sudah melepaskan semua kedagingan, berarti roh Allah sudah hadir dalam hidup katong. Katong pembait Allah itu Tuhan su ambil alih untuk pimpin katong punya setiap langkah hidup, katong punya perkataan, katong punya pikiran, katong punya setiap apa saja yang katong lakukan, itu semua Tuhan yang roh Tuhan sendiri yang pimpin langsung. Jadi katong malam hari katong sangat bersyukur buat Tuhan bahwa katong malam hari ini katong semua belajar untuk melepaskan kedagingan. Malam hari ini kita bersaksi sedikit, yaitu hari Minggu pas ada sementara ibadah di gereja, lalu Bapak Gembala untuk naik di mimbar untuk pengumuman, kasih satu pengumuman bahwa dari tempat pelayanan kami di Kilo 2 itu, dari kilometer 2 itu harus berdiri sendiri. Dan langsung Bapak Gembala juga artinya katakan buat beta dengan Kakak Beni, tapi tidak sebutkan nama, tapi yang pelayanannya selama ini cuma beta dengan Kakak Beni. Tapi yang paling bagaimana yang bikin beta dengan Kakak Beni kayak ngerasa puas itu dari Bapak Gembala punya kata-kata malah hari itu katakan bahwa jangan bikin diri seperti pahlawan, jangan bikin diri seperti orang benar. Lalu langsung sebutkan itu namanya Kakak Nali. Langsung beta dengan Kakak Mendi kaget. Langsung beta dengan Kakak Mendi katakan bahwa itu dari Kilo 2 itu punya hubungannya dengan Kakak Nali itu di mana? Ada hubungannya. Mungkin pemikiran dong itu Bapak Gembala tahu seperti apa, sampai masih singgung itu Kakak Nali punya nama. Tapi beta rasa mau marah, jadi marah, tapi sampai Kakak Bendi, Kakak Nali, lalu Kakak Nali telepon beta, lalu beta sampaikan semua. Tapi beta malam hari ini juga sampai malam hari ini beta rasa kecewanya karena dari Ibu Gembala dengan Bapak Gembala katakan buat beta dengan Kakak Mendi bahwa yang katong masuk dalam pelayanan setiap hari atau bukan setiap minggu hari Sabtu di Kilo 2 itu katong ajar apa sampai Ibu Gembala sampai cek semua orang yang ada di Kilo 2 sana, tanya kata itu katong ajar dong itu tentang apa. Tapi ada orang yang jawab, katanya itu belajar tentang firman Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa itu bagian proses beta dan beta harus sabar karena sudah pernah terjadi untuk Kakak Nali masih ada di Namroles ini itu mengalami namanya fitnaan, pokoknya segala macam yang dari Bapak Gembala dari Ibu Gembala. Bu, sampaikan buat Kakak Nali bahwa kata Kakak Nali itu nabi palsu. Langsung beta punya pikirannya begini, apa jangan sampai mereka katakan buat kami bahwa kami ini adalah nabi-nabi palsu, lalu kami sampaikan firman di kilometer 2. Jadi malam hari ini beta bersyukur bahwa ketika katong belajar untuk melepaskan kedagingan, maka yang orang membuat mengatakan yang kata-kata yang rasanya tidak enak, yang kedengarannya katong rasa mengapa harus dong katakan seperti itu buat katong, tapi beta belajar bahwa harus punya kesabaran, jangan katong harus marah, katong harus mengasihi, katong harus mengampuni. Itu yang beta belajar. Jadi sampai saat ini juga kayaknya firman Tuhan selalu ingatkan beta, semboleh marah.
Sen boleh marah, karena itu bagian dari beta dan kakak Beni untuk harus menghadapi Bapak Gembala dengan Ibu Gembala. Firman Tuhan malam hari ini ajar katong semua, baik katong harus melepaskan kedagingan. Karena kedagingan masih ada dalam diri katong. Tadi firman Tuhan katakan bahwa kasih Bapa itu tidak ada pada orang itu. Jadi katong bersyukur malam hari ini untuk firman Tuhan yang sudah katong dengar, bahkan tema-tema yang ada dalam bulan April ini, katong belajar terus. Artinya katong harus belajar supaya melepaskan, berarti katong harus bertobat setiap hari. Katong harus berjaga-jaga. Itu kalau tidak salah Bapak Yusi sudah sampaikan bahwa katong harus berjaga-jaga dalam katong hidup setiap hari dari pagi sampai malam. Jadi katong harus jaga. Ketika katong bertobat, katong minta Tuhan pimpin katong, berarti katong akan melakukan hal-hal yang sedemikian. Jadi katong semua pada malam hari ini katong belajar supaya katong melepaskan keinginan daging, karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Karena roh Allah sudah pimpin katong, berarti mempercaya bahwa roh itu yang dapat memimpin katong. Roh itu yang bisa memimpin katong, katong bisa membedakan mana yang dari kehendak Allah dan mana yang bukan dari kehendak Allah. Firman Tuhan ajar katong malam hari ini, katong harus persembahkan, katong punya seluruh kehidupan kepada Tuhan. Jadi bukan setengah-setengah saja untuk katong persembahkan. Artinya mungkin katong pun mata saja katong persembahkan, atau katong pun telinga saja katong persembahkan, tapi malam hari ini firman Tuhan harus katong pun persembahkan semua, seluruh kehidupan katong malam hari ini pada Tuhan. Karena itu merupakan ibadah yang sejati. Tuhan, malam hari ini firman Tuhan yang singkat untuk katong dengar malam hari ini, supaya jangan katong mengasihi dunia, supaya ketika katong mengasihi Tuhan, berarti kasih Bapa itu akan ada dalam diri katong. Ketika katong mengasihi dunia, berarti kasih Bapa itu tidak ada dalam diri katong, karena keinginan daging dan keinginan mata itu masih ada. Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang singkat, yang dari Nambrole boleh bawakan malam hari ini. Tuhan, kita kembalikan kepada Kakak Nali malam hari ini.